Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia Devi Ratna. Saya berasal dari Rokan Keempat Koto dan saya di sini akan membuat tugas dari mata kuliah TIK, di mana saya di sini akan membuat sebuah video untuk edukasi pembelajaran untuk anak-anak, di mana di video tersebut saya akan menjelaskan nama-nama hewan lingkungan dan keadaan di sekitar anak-anak. Jadi dari edukasi ini sang anak bisa memahami apa itu hewan, lingkungan, dan keadaan hutan di sekitar mereka. Saya akan menjelaskan tentang video edukasi lingkungan, hewan dan hutan di mana yang ada di sekitarnya. Kasih sayang kepada makhluk dapat membantu anak-anak mengembangkan empati untuk semua makhluk hidup, termasuk sesama manusia, dan juga mendorong rasa hormat sang anak untuk saling menghormati antara habitat hewan. Itu adalah merupakan bagian yang sangat penting di mana mengajar anak tentang untuk melindungi lingkungan. Mengajarkan anak untuk menyayangi binatang akan lebih mudah dilakukan oleh para orang tua itu dengan cara kita bisa memelihara binatang di rumah. Contohnya itu seperti kucing, kelinci, ataupun hewan-hewan yang dirasa tidak membahayakan sang anak. Dan selain itu, kita juga bisa mengajak anak untuk memelihara binatang yang seandainya disukai sang anak. Contohnya seperti kita coba mengekspor sang anak. Entah dia kita ajarkan untuk memelihara kucing, kuda, ataupun kelinci, hewan-hewan yang tidak membahayakan. Kalau kuda sendiri itu kan mungkin butuh izin tertentu untuk memeliharanya. Cuman kan karena mungkin itu agak sulit, kita bisa mengajak anak untuk berlibur. Karena itu memang hal yang mungkin tidak memungkinkan, kita bisa saja mengajarkan hewan-hewan di sekitar anak saja terlebih dahulu, seperti kucing, hewan, cicak, pokoknya hewan yang dia itu bisa memahami bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati kepada sesama makhluk hidup. Jadi kita harus memberikan penjelasan kepada sang anak bahwa hewan ataupun binatang-binatang kecil itu adalah makhluk yang lebih kecil, lebih lemah dari mereka. Jadi kita tidak bisa menyakitinya. Dan juga ada hewan yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada sang anak mana hewan yang membahayakan dan mana hewan yang bisa dijadikan teman, karena tidak semua hewan tentunya bisa dijadikan teman. Dan sebagai seorang guru, tentunya saja kita tidak bisa membahayakan nyawa sang murid, karena itu karena seorang tua itu menyerahkan anak kepada kita, kita harus bisa menjaganya dengan baik amanah tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai tentang lingkungan dan hewan. Jadi selanjutnya yaitu hutan. Hutan itu merupakan sebuah wilayah daratan yang didominasi itu oleh pepohonan tumbuhan, di mana itu adalah faktor-faktor seperti kerapatan pohon, tinggi pohon, penggunaan lahan, kedudukan hukum, dan fungsi ekologis dari hutan. Dan di sini yang ingin saya bahas adalah tentang bagaimana mengajarkan dan mengajak anak usia dini untuk menjaga lingkungan sekitar. Contohnya yaitu hutan, karena hutan itu merupakan paru-paru dunia, di mana jika hutan itu punah, tentu saja polusi udara yang ada di dunia itu pasti akan terus meningkat, dan itu sangat membahayakan tentu saja. Sehingga hal-hal kecil yang bisa kita lakukan adalah kita mengajarkan anak untuk tidak membunuh ataupun merusak habitat pohon-pohon ataupun seperti kelompok pohon-pohon di sekitarnya. Contohnya saja seperti pohon-pohon yang ditanam di sekitar rumah. Contohnya seperti pohon ubi itu merupakan contoh kecilnya saja, di mana di sekitar kita itu ada tumbuhan. Jika ada tumbuhan, tentu saja udara itu akan keluar dan tentu saja akan selalu segar. Jadi polusi yang ada di sekitar sang anak itu tidak terlalu membahayakan, karena seperti didaur ulang ataupun seperti pertukaran
antara oksigen. Jadi yang ingin saya jelaskan kembali yaitu bagaimana kita memberikan pemahaman kepada sang anak untuk menjaga dan menghormati sekitarnya. Karena dari kecil itu merupakan sebuah pandangan bagaimana nanti sang anak ke depan. Jadi mereka itu tidak sembarangan dalam mengambil langkah. Jadi sebelum itu kita akan mencoba mengikat sebuah yel-yel. Ya. Jadi kalian bisa mengikuti apa yang disampaikan. Kita mulai 1, 2, 3. Di sana ada hewan, di sini ada hewan. Hewan namanya adalah gajah. Di sana ada hewan, di sini ada hewan. Di sini namanya ada kucing. Di sana ada hewan, di sini ada hewan. Di sini namanya kucing, di sana namanya gajah. Di sana ada hewan, di sana ada hewan. Di sana namanya kucing, di sini namanya gajah. Kita cari hewan yang lain. Di sana ada hewan, di sini ada hewan. Di sana namanya rusa, di sini namanya kambing. Di sana ada hewan, di sini ada hewan. Di sana namanya rusa, di sini ada kambing. Di mana-mana ada hewan dan segala hewan. Patut menjaga dan saling menghormati sesama makhluk hidup. Kita tidak boleh menyakiti. Sekali lagi. Di sana ada hewan, di sini ada hewan. Di sana ada gajah, di sini ada kucing. Di sana ada gajah, di sini ada kucing. Bersama makhluk hidup tidak boleh menyakiti. Karena itu kita saling berteman. Oke anak-anak, jadi dari apa yang telah disampaikan, kita bisa mengenali nama-nama hewan. Dari itu, selain nama hewan dan mengenali nama hewan dan menjaga hewan, kita juga harus menjaga lingkungan sekitar kita. Jadi minta semoga untuk kedepannya kita semua bisa saling menghormati, saling menyayangi dan tidak boleh menyakiti sesama makhluk hidup dan sesama lingkungan kita harus saling menjaga. Kita coba akan menyanyikan yel-yel tentang lingkungan atau tentang sekeliling kita. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Ayo hidup sehat, ayo hidup sehat, hidup sehat dengan menjaga lingkungan. Kita makan sayuran, kita makan sayuran, kita juga makan buah-buahan. Dengan tidak membuang sampah sembarangan karena bisa menyebabkan berserakan. Pisahkan sampah plastik, pisahkan sampah botol agar semua bisa terurai di tempatnya. Ayo kita hidup sehat, ayo kita hidup sehat, ayo kita hidup sehat, makan sayur dan buah. Jadi, dengan penyampaian yel ini, Ibu harapkan anak-anak semua bisa memahami bagaimana sangat-sangat pentingnya menjaga lingkungan, menjaga keadaan di sekitar kita. Karena jika kita bisa menjaganya, tentu saja itu akan sangat-sangat menguntungkan untuk kita. Jadi, di mana bisa kita menjaga lingkungan tersebut, maka lingkungan tersebut juga kita akan memberikan keuntungan kepada kita. Secara tidak kita sadari, mereka bisa menjaga kita. Jika kita tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak lingkungan, tentu saja tidak akan terjadi banjir, tanah longsor, sampah berserakan. Karena itu sangat membahayakan tentunya. Karena berita-berita baru ini yang kita lihat sama-sama di televisi, kebanyakan tempat ada yang banjir, ada yang longsor, ada yang mengalami bencana alam. Itu karenanya pentingnya kita menjaga lingkungan di sekitar kita agar kita saling menguntungkan.
tidak ada salahnya kita untuk memperbaiki dari sekarang, karena lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Artinya lebih baik dari sekarang kita kesulitan bagaimana kita cara memperbaiki lingkungan, tapi kita kesulitan hari ini, tapi untuk kedepannya kita sudah punya rencana bahwa lingkungan kita sudah bagus, jadi kita tinggal mengembangkan bagaimana lingkungan ini agar menjadi lebih bagus dan sangat menguntungkan untuk kita, karena kita saling menjaga, menghormati, dan saling menyayangi sesama antara lingkungan, hewan, dan juga hutan sekitarnya. Dan Ibu harap kalian semua itu bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dan Ibu dan semuanya yang sudah menonton video saya. Semoga dari video saya semuanya bisa memahami dan bisa mengambil poin-poin positifnya. Dan maaf jika ada kesalahan dari penyampaian tutur kata ataupun kata-kata yang menyakiti hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi saya sebagai seorang mahasiswa, apabila ada kekurangan atau masukan, saran, kritikan, tentu saja bisa disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.